Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya jika memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Salam harmoni. Salam harmoni. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niketut Oktamarianti, nomor ASN 14 dengan NIM 2311031220. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya berikan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangsti Gayatri, nomor absen 20 dengan NIM 2311031255. Perkenalkan, nama saya Nika Prasita Dewi, NIM 2311031128, nomor urut 6. Perkenalkan, nama saya Nilgiri Paramita Akeh, NIM 2311031178, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nikade Azunia Sumiati, NIM 2311031120, nomor urut 5. Baik, sekian perkenalan diri dari kami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku moderator akan memaparkan pengertian dari tools dan aplikasi. Tools dan aplikasi merupakan software yang serupa dalam aplikasi yang berhubungan dengan teknologi seperti laptop atau smartphone namun memiliki fungsi yang berbeda. Tools dan aplikasi ini sangat penting untuk membantu manusia melakukan berbagai tugas di mana aplikasi adalah perangkat lunak dengan fungsi tertentu yang digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu dan dirancang untuk melakukan pemecahkan masalah yang kompleks. Aplikasi dikategorikan menjadi aplikasi desktop, web, dan seluler. Tools adalah program yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu, meskipun memiliki kesamaan, alat dan aplikasi memiliki fungsi yang berbeda. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya berikan kepada rekan saya. Baik, untuk aplikasi yang pertama yaitu Google. Google adalah satu-satu perusahaan mesin pencari yang populer. Google didirikan pada tanggal 4 September 1998 di California, Amerika Serikat. Saat ini, kantor utama Google berada di Mountain View, California. Google didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page. Saat ini, Google memberikan banyak layanan dan produk online yang bisa digunakan, seperti akun email, browser web, perangkat lunak, serta berbagai video dan situs jejaring sosial lainnya. Bagi mahasiswa, Google membantu mahasiswa dalam pencarian referensi dalam pembuatan tugas-tugas. Adapun cara pemakaian Google yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu buka aplikasi Google, kemudian klik telusuri dan masukkan kata kunci yang ingin dicari, baik dengan cara diketik, menggunakan mikrofon, atau menggunakan Google Kamera. Setelah itu, tunggu hingga selesai memuat dan hasilnya akan muncul di layar. Lalu, klik website yang ingin dikunjungi atau klik tab untuk mengakses gambar, berita, maupun video. Aplikasi selanjutnya yaitu YouTube. YouTube adalah situs web yang bertujuan YouTube juga dijadikan sebagai media untuk menerbitkan lagu, hobi, serta mempromosikan produk. YouTube pertama didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada 14 Februari 2005. Bagi mahasiswa, YouTube dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran alternatif. Materi dapat dipelajari dengan cara mengakses video yang sesuai dengan keperluan para mahasiswa. Aplikasi ini membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami materi maupun sebagai media untuk menambah referensi. Adapun cara pemakaian YouTube yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi YouTube. Kemudian,
Jika kita ingin mencari video tertentu, klik menu search dengan simbol kaca pembesar. Kata kunci dapat dimasukkan dengan cara diketik atau menggunakan mikrofon. Kemudian, klik video yang ingin dicari, tunggu hingga hasil muncul, video pun sudah dapat ditonton. Pada tab Short, kita dapat menonton video pendek. Sedangkan pada tab Tambah, kita dapat mempublikasikan video, short, maupun live streaming. Kemudian, tab Subscription akan menunjukkan channel yang kita subscribe. Pada menu koleksi, dapat menunjukkan histori tontonan, playlist yang dibuat, hasil download, video, dan film yang dibeli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi WhatsApp dan Gmail. Pertama, WhatsApp. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi bertukar pesan gratis yang dirancang untuk ponsel. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk bertukar pesan dengan koneksi internet. Tidak hanya untuk bertukar pesan, WhatsApp juga dapat digunakan untuk berbagi video, pesan suara, melakukan panggilan telepon, dan video call. WhatsApp dirilis pada November 2009, kemudian menjadi bagian dari Facebook pada tahun 2011. Pada bagian status, kita dapat menonton dan membagikan video atau gambar berdurasi pendek. Kemudian, panggilan, kita dapat melihat histori panggilan. Kemudian, bagian komunitas untuk melihat atau membuat komunitas. Kita juga dapat menautkan WhatsApp pada perangkat HP atau laptop dengan perangkat lain menggunakan menu perangkat tertaut. Melalui aplikasi ini, kita juga dapat membuat grup baru, membintangi pesan, dan mengarsipkan chat. Bagi mahasiswa, aplikasi WhatsApp dapat digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi dan berkomunikasi dengan sesama mahasiswa maupun dosen dan staf kampus. Cara menggunakan WhatsApp adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi WhatsApp. Kemudian, jika ingin mengirimkan pesan, cari kontak tujuan terlebih dahulu. Kemudian, ketik pesan yang diinginkan. Jika ingin mengirim dokumen, gambar, kontak, lokasi, audio, atau lainnya, bisa klik simbol klip kertas. Kemudian, simbol mikrofon digunakan untuk mengirimkan pesan suara. Tombol telepon dan video digunakan untuk panggilan suara atau panggilan video. Simbol emoticon digunakan untuk mengirim emoji atau stiker. Sementara titik 3 di pojok kanan atas digunakan untuk memperlihatkan fitur lanjutan seperti membersihkan pesan, mencari kata kunci, ataupun mengganti wallpaper. Yang kedua adalah Gmail. Gmail adalah singkatan dari Google Mail. Gmail adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan menggunakan koneksi internet. Gmail biasanya digunakan untuk mengirimkan surat atau dokumen penting dan bertukar pesan. Gmail diluncurkan pada 1 April 2004 dan tersedia untuk publik pada 7 Februari 2007. Bagi mahasiswa, Gmail akan sangat berguna untuk mengirim dokumen berupa surat-surat penting serta sebagai salah satu sarana alternatif untuk mengirimkan tugas. Cara menggunakan Gmail adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Gmail di smartphone. Kemudian, setelah aplikasi terbuka, akan muncul beberapa menu yang dapat digunakan. Pada pojok kanan atas, terdapat menu profil akun Google. Kemudian, pada pojok kiri atas, terdapat simbol garis 3 yang digunakan untuk melihat rincian fitur lainnya seperti pesan berbintang, pesan terkirim, dan lain-lain. Kemudian di pojok kanan bawah terdapat menu untuk membuat pesan Gmail baru. Jika ingin mengirim pesan, kita dapat mengklik menu tulis dengan lambang pensil di pojok kanan bawah. Kemudian tambahkan alamat email tujuan, tambahkan subjek, dan tulis pesan yang diinginkan. Klik tanda klip kertas jika ingin menambahkan dokumen atau file, kemudian simbol pesawat kertas untuk mengirim pesan, dan titik 3 di pojok kanan untuk fitur lanjutan.
Untuk aplikasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Google Meet. Google Meet adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk melakukan panggilan video dan audio online. Google Meet secara resmi diluncurkan pada Maret 2017. Bagi mahasiswa, Google Meet dapat digunakan sebagai salah satu aplikasi penunjang perkuliahan, daring, dan sebagai salah satu aplikasi alternatif pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan cukup banyak peserta. Penggunaan Google Meet sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Google Meet. Kedua, pada pojok kanan atas terdapat menu profile, sementara pada pojok kiri atas terdapat menu lanjutan seperti setelan dan ketentuan privasi. Jika ingin masuk ke dalam room Meet, dapat memasukkan kode di bagian telusuri atau masukkan kode untuk membuat rapat baru. Klik pada bagian pojok kanan bawah. Kalian bisa membagikan link yang sudah dibuat ke WhatsApp atau aplikasi bertukar pesan lainnya. Kalian juga dapat membuat jadwal rapat di Meet dengan menggunakan Google Calendar. Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Melalui aplikasi ini, pemberian tugas dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dosen dapat membuat kelas maupun membagikan materi dalam aplikasi ini. Bagi mahasiswa, aplikasi ini sangat berguna terutama dalam mendapatkan materi dari dosen secara daring dan memudahkan aktivitas pengumpulan tugas. Berikut cara menggunakan Google Classroom sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi Google Classroom. Kedua, kemudian cari kelas dan pilih kelas yang ingin kalian ikuti. Pada kelas akan ditampilkan penugasan dan materi yang diberikan. Ketiga, kalian bisa klik salah satu tugas yang diberikan. Keempat, untuk mengirim tugas, lihat pada bagian bawah ada tulisan serahkan. Kemudian kalian akan diminta mengirim dokumen atau foto dari tugas yang sudah dikerjakan. Kelima, tunggu beberapa saat hingga tugas terkirim yang ditandai dengan tulisan diserahkan. Keenam, jika ingin memasuki kelas baru, kalian bisa klik ikon plus pada pojok kanan bawah. Kemudian pilih gabung ke kelas dan masukkan kode yang diberikan. Baik, aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dewi. Baik, aplikasi berikutnya adalah Canva. Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Canva diluncurkan pada tahun 2013. Canva merupakan aplikasi online yang mempunyai beragam template serta fitur-fitur untuk membantu dalam melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya. Tools ajaib ini bisa digunakan secara online melalui browser desktop atau download aplikasi mobilenya melalui app atau Play Store. Selain itu, tools ini juga menawarkan dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar atau Canva Pro. Bagi mahasiswa, aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat PPT, ribbon, poster, dan lain-lain. Berikut ada cara menggunakan Canva, yaitu yang pertama, buka aplikasi Canva, lalu pilih proyek yang diinginkan, lalu klik proyek misalkan presentasi, kemudian akan disediakan berbagai macam pilihan template yang dapat digunakan. Setelah itu, template tersebut dapat diedit sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Kemudian kalian bisa mengunduh baik dalam bentuk PDF atau PPT. Berikutnya adalah Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan data
yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Fungsi Google Drive ini adalah untuk menyimpan file berupa dokumen, video, atau gambar. Bagi mahasiswa, aplikasi ini sangat bermanfaat ketika mengumpulkan tugas ataupun membagikan materi, sebab dengan Google Drive, dokumen dapat dibagikan dalam jumlah yang banyak melalui link. Berikut ada cara menggunakan Google Drive. Yang pertama, buka aplikasi Google Drive. Lalu untuk mengupload file, klik tanda tambah di pojok kanan bawah. Untuk membuat folder, klik tanda folder, kemudian tambahkan nama dan klik buat. Untuk mengupload file, klik upload, kemudian pilih file yang ingin dibagikan. Untuk membagikan link, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian klik salin link. Link bisa dibagikan melalui WhatsApp atau aplikasi chat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada presentasi kali ini, identifikasi tools dan aplikasi, kesimpulan yang kami dapat yaitu tools adalah suatu alat untuk membantu aktivitas mahasiswa maupun pelajar ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Sedangkan aplikasi adalah suatu software dengan fungsi tertentu yang digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas yang disesuaikan dengan kegunaan aplikasi tersebut. Sekian materi identifikasi tools dan aplikasi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi resume yang telah kami buat. Dalam workshop LPPM dijelaskan beberapa tools, diantaranya yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu tools yang berguna untuk mencari keyword terkait dengan topik penelitian. Adapun kemampuan dari ChatGPT yaitu memiliki kemampuan mengerti bahasa manusia, mampu menjawab pertanyaan dengan relatif akurat dan cepat, mampu menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, bisa beradaptasi dengan berbagai topik, dan mengenal konteks dan memberikan solusi yang relatif tepat. Keterbatasan atau kekurangan dari ChatGPT yaitu keterbatasan pemahaman konteks, tidak memiliki emosi, tidak dapat memeriksa kebenaran informasi, tidak dapat memberikan pengalaman manusia, terbatas dalam bahasa, teks, dan terbatas pada data terbaru, serta kurangnya pemahaman tentang dunia nyata. Cara mendaftar di ChatGPT. Yang pertama, buka laman https://chat.openai.com, kemudian klik sign up, kemudian masukkan alamat surel, lalu klik continue. Masukkan password yang akan digunakan, lalu klik continue. Lakukan verifikasi dengan klik link pada surel yang didaftarkan. Setelah laman link terbuka di browser, klik kotak centang dan platform akan memverifikasi secara otomatis. Verifikasi email berhasil dan akun berhasil dibuat. Cara memaksimalkan pencarian di ChatGPT. Gunakan kata kunci yang relevan, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, berikan informasi yang spesifik seperti jumlah yang diminta, target, atau bidang. Gunakan variasi pertanyaan, berikan umpan balik. Contoh, 50 kata kunci pengembangan augmented reality untuk desa wisata di Tangerang. Atau, tampilkan 90 kata kunci terkait dengan pengembangan virtual reality untuk pendidikan teknik di perguruan tinggi. Tools selanjutnya yaitu POP atau Publish or Perish. Publish artinya diterbitkan, sedangkan perish artinya tidak diterbitkan. Cara memperoleh API Scopus. Yang pertama, login akun Anda di scopus.com, klik About Scopus, kemudian klik Scopus API, klik I want an API key, kemudian akan muncul API Scopus milik Anda. Silakan bisa digunakan untuk di-input di POP yang telah diinstal. Cara memperoleh ini akan mencari repository Crossref milik DOI atau Digital Object Identifier. Kemudian akan mencari ke Google Scholar, jadi tidak perlu settingan dan bisa langsung dipakai. Tetapi untuk Scopus kita harus punya API atau Application Programming Interface. Kita harus masukkan API.
Untuk API bisa menggunakan API pribadi atau meminjam milik orang lain. Jika memiliki artikel di Scopus atau account, bisa digunakan login dengan klik Scopus, kemudian klik I want an API key. Nantinya akan muncul API key milik Anda, lalu API key tersebut bisa langsung dikopas dan dimasukkan ke software POP atau Publish or Perish melalui menu View Preference. Klik Scopus, input di Your Scopus API key. Jadi kita bisa mencari kata kunci tertentu melalui Scopus. Berikutnya ada Open Knowledge Map. Ada beberapa cara atau tahapan dalam menggunakan tools ini, yaitu 1. PDF refer langsung. Pada bagian ini kita bisa memilih fitur yang open access agar bisa langsung membuka PDF. Kelebihan dari tools ini adalah dia juga terkoneksi dengan Zotero, tapi mendelay-nya yang digunakan adalah mendelay referensi, tidak bisa menggunakan mendelay yang desktop. Jika menggunakan mendelay desktop, harus memasukkan terlebih dahulu folder ke mendelay desktop, tapi jika menggunakan Zotero bisa langsung. Zotero ini tidak bisa langsung seperti POP, yang bisa langsung memasukkan banyak referensi, sedangkan Zotero harus dikumpulkan dulu baru diekspor. Yang kedua ada pilihan tipe penulisan yang tersedia pilihan tipe APA, MLA, Chicago, dan ACM yang dapat dilakukan dengan mengcopy lalu dimasukkan ke dalam artikel. Yang ketiga ada ekspor dokumen. Pada bagian ini ada pilihan mengcopy atau mendownload metadata yang berguna untuk memindahkan ke tools lainnya. Yang terakhir ada ekspor ke aplikasi manajemen referensi. File atau data yang di-copy atau di-download dapat diekspor ke Mendeley atau Zotero. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang keempat, yaitu Connected Papers. Kelemahan Connected Papers adalah dapat diakses secara gratis hanya beberapa kali, hingga selanjutnya kita akan diarahkan ke premium atau berbayar. Pada Connected Papers, kita bisa download beberapa paper yang terkait dengan artikel kita yang langsung masuk ke Zotero. Tata cara penggunaan tools ini yaitu yang pertama, kita akan diminta untuk memasukkan kata kunci, judul, atau doi paper untuk mengekspor paper lain yang terkait. Pada proses ini membutuhkan waktu beberapa detik, hingga muncul semua artikel yang relevan dengan topik. Pada Opening Graph, ada pilihan Connected Papers, Semantic Scholar, Doi, atau Publisher Page, dan Google Scholar. Selanjutnya, visualisasi sebaran artikel yang relevan. Pada visualisasi ini akan ditandai dengan bubble. Bubble artikel tampil sebagai author. Warna bubble yang muda berarti artikel tersebut sudah lama, sedangkan warna bubble yang pekat berarti artikel tersebut baru atau relevan. Di sini juga terdapat garis yang menunjukkan sebuah hubungan. Kepekatan hubungan juga ditandai dengan warna garis yang muda ataupun pekat. Selanjutnya ada prior atau derived works. Derived works ini adalah karya penting yang paling sering dikutip dan penting untuk bidang yang diteliti. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kelima ada Insightful XYZ. Berikut merupakan cara atau tahapan dalam penggunaan tools ini yaitu sebagai berikut. 1. Tampilan muka. Ada pilihan pencarian 1 paper dan 2 paper untuk melihat hubungan antara artikel. Insightful ini sebenarnya mirip dengan konten papers, tetapi di sini ada 2 cara yang bisa digunakan, yaitu dengan 1 paper atau dengan 2 paper. Jika menggunakan 2 paper, kita bisa langsung membuka 2 artikel secara bersamaan. Yang kedua ada Explore the Result. Pada tahap ini kita bisa mengetahui berapa kali judul ini dipublish, open access atau tidak, berapa banyak paper yang terkait dengan judul. Yang ketiga ada Visual Mapping. Menampilkan visual maps tentang paper mana saja yang terkoneksi dengan paper yang kita tulis di awal. Paper ini terkait dengan judul muncul di Aspects of Culture. Semakin hitam semakin relevan dan juga bisa difilter dengan menggunakan tahun. Yang keempat ada Important Papers, yang dimana pada bagian ini tersedia pilihan atau kita bisa melihat the most important research papers dan research papers by the top 100. Yang kelima ada Similar Papers. Similar Papers ini paling relevan daripada Imported Papers, yaitu dijadikan referensi. 6. Papers Filters. Tersedia pilihan papers filter dengan dibatasi tahun dengan kita
bisa mencari artikel yang paling relevan atau yang paling terkait dengan judul artikel. Yang ketujuh ada ADD Relevant Papers. Pada bagian ini dipilih atau dikumpulkan artikel yang paling relevan lalu dikunci atau di-add. Yang ke-8 ada Review the Result, yang dimana cek kembali artikel yang lalu dipilih lalu di-save. Ada juga yang ke-6 Reference Manager. Reference Manager adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memanage paper-paper yang dijadikan sebagai referensi untuk penulisan artikel. Fungsi dari tools ini adalah untuk mengelola sumber, membuat sitasi, membuat videografi. Reference Manager sangat diperlukan karena dengan Reference Manager kita bisa lebih mudah dalam membuat daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 7. Mendeley. Mendeley adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan peneliti dan penulis dalam melakukan manajemen referensi dan sebagai tempat penyimpanan referensi. Mendeley ada dua versi, yaitu 1. Mendeley Desktop yang dapat diakses secara offline dengan tidak terbatasnya penyimpanan, dan yang kedua Mendeley Manager dengan akses harus menggunakan koneksi internet dan penyimpanan yang terbatas. Instalasi Mendeley. 1. Unduh Mendeley pada link yang tersedia. Kedua, setelah terdownload, buka file X, klik Yes untuk melanjutkan proses instalasi. 3. Klik I agree, kemudian Next. 4. Tunggu proses instalasi selesai, kemudian klik Finish. 5. Lakukan registrasi akun yang akan diarahkan ke Elsevier, kemudian klik Continue. 6. Setelah terdaftar, continue kembali untuk login ke Mendeley. 7. Masuk ke akun Mendeley Desktop untuk mengaktifkan citasi plugin. Lanjutkan dengan plugin for Microsoft Word dengan klik Install Now. 8. Jika plugin Mendeley sudah terinstall, maka muncul Insert Citation dengan logo Mendeley pada reference di Microsoft Word. Pada penggunaan Mendeley Desktop akan muncul beberapa menu, misalnya Insert Citation untuk memasukkan citasi, Insert Bibliografi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, dan Style untuk mengatur bentuk daftar pustaka. Mendeley Web Importer berfungsi untuk memasukkan referensi di dalam browser aktif ke dalam Mendeley. Maka dari itu, ada 3 hal penting yang harus dimiliki untuk penggunaan Mendeley, yaitu Mendeley Desktop, Mendeley Web Importer, dan plugin di Word. Untuk install Mendeley Web Plugin, caranya adalah klik Web Plugin, kemudian Next. Masuk ke web untuk download Mendeley Web Importer, setelah itu klik Add Extension. Kemudian klik tambahkan ke Chrome. Selanjutnya, jika Mendeley Importer telah menjadi extension pada Chrome, akan muncul logo Mendeley di Chrome. Menggunakan Mendeley Web Importer. Buka Chrome dan cari link artikel pada OJS. Kemudian, klik extension Mendeley pada pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul jendela extension. Jika PDF bisa di-download, maka view PDF akan berwarna biru. Tentukan folder penyimpanan file PDF di tempat yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, klik Add. Secara otomatis, file PDF akan terinput ke Mendeley. Manajemen citasi dan import file. Cara menggunakan Mendeley Desktop. Pertama, kumpulkan file yang dijadikan referensi. Kemudian, buka Mendeley Desktop, klik Add File untuk menambahkan paper yang diinginkan. Untuk menambahkan folder, klik Add Folder. Watch Folder digunakan untuk menambah dokumen secara otomatis ke Mendeley. Untuk memasukkan data secara manual, gunakan Add Entry Manual. My Publication berisi tulisan yang sudah diterbitkan pada Scopus. Melalui menu grup, orang-orang yang tergabung dalam grup tersebut dapat sharing mengenai referensi yang mungkin diperlukan. Hal yang paling penting pada Reference Manager adalah metadata. Metadata adalah data-data yang terkait dengan paper yang kita miliki. Klik Add Manual jika ingin mengisi file metadata secara manual. Jika file metadata seperti author, title, year tidak sesuai, maka perbaikan dapat dilakukan pada tab Detail. Import referensi. Untuk import referensi dapat dilakukan dengan BibTeX, EndNote, atau REST. Pastikan data yang disitasi memiliki permanent address seperti DOI, arsip, atau PMID. Pastikan referensi yang diunduh berasal dari pangkalan data yang valid, seperti ERIC, JSTOR, The Watch,
co-host, ProQuest, dan lain-lain. Anotasi PDF dapat digunakan untuk meng-highlight bagian penting dari tulisan, sementara Notepad berisi catatan mengenai referensi yang terhubung ke beberapa paper. Membuat citasi pada Word. 1. Buka Microsoft Word, ketik seperti biasa. 2. Arahkan kursor pada kalimat akhir kutipan, selanjutnya klik tab Reference, kemudian klik Insert Citation. 3. Klik Go to Mendeley. Selain itu, bisa pula dengan langsung mengetik judul referensi pada kotak yang tersedia, lalu tekan Enter. 4. Pilih artikel yang ingin disitasi dan klik Cite. Secara otomatis, citasi akan muncul pada akhir kalimat. Membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, ketik daftar pustaka dan klik Insert Bibliografi. Mendeley secara otomatis akan membuat daftar pustaka dari seluruh referensi yang disitasi di dalam dokumen. Sesuaikan bentuk daftar pustaka dengan menu Style. Ketika sudah menginstal, baik Mendeley Desktop dan Reference Manager dapat saling tersinkronisasi. Untuk menempatkan bahan referensi, caranya dengan menggunakan tab Create Folder, kemudian tambahkan file. Grup dapat dibuat dengan memilih Create Group, kemudian ketik nama grup. Klik tab Create Group. Selanjutnya, ketika grup sudah terbentuk, undang beberapa orang yang diinginkan dengan cara memasukkan alamat email yang bersangkutan. Jika ingin memasukkan file ke grup, bisa pilih Add Files, kemudian pilih paper yang diinginkan. File akan otomatis masuk ke grup. Jika ingin mengacu pada satu folder, pilih Watch Folder. Nanti dicentang folder mana yang akan kita jadikan sebagai folder acuan. Perbedaan app folder dan watch folder adalah app folder jika ditambah secara offline akan masuk otomatis ke desktop manager, sedangkan watch folder jika dipilih ketika kita ingin memasukkan ke referensi yang baru, maka secara otomatis dia akan dibaca oleh desktop manager. Jika kita mengklik delete, kita akan dokumennya akan menghilang, sedangkan dengan klik remove foldernya akan dipindahkan. Untuk melihat isinya, double klik dokumen, blocking untuk membuat catatan dan di highlight. Kalau reference manager dibuat notasinya dulu, sebagai contoh adalah notasi jenis penelitian. Setelah itu di block dan di highlight, dan bisa membuat notebook. Misal pada bagian definisi COVID. Nanti definisinya tinggal diklik, kemudian secara otomatis akan mengarah ke bagian mana definisi itu ada. Ada sinkronisasi. Pada bagian ini bakalan ada konflik, karena satu memakai desktop manager dan yang satu lagi memakai reference manager. Dan satu ada di cold dan satu lagi ada di lokal. Dan yang dipakai itu yang di cold. Dan setelah itu memilih papernya, kemudian anotasi catatan-catatannya. Langkah selanjutnya adalah melakukan citasi, yang dimana kita buka Word terlebih dahulu dan buka Reference Manager. Kemudian klik Insert Citation. Setelah itu klik Go to Mendeley. Pilih paper yang mau disitasi, kemudian pilih file, akan otomatis muncul pada Word. Intinya, setiap referensi yang mau kita citasi harus berupa Mendeley. Buat daftar pustaka, tinggal klik Insert, Bibliografi. Custom dan stylenya juga bisa diubah. Bisa diklik View, Mendeley, Desktop, kemudian klik Custom Style dan klik More Style. Kemudian akan muncul banyak style untuk daftar pustakanya. Dan yang terakhir ada Quillbot atau parafrase. Tujuannya agar kita tidak terjebak dalam plagiarisme. Tetapi Quillbot ini belum ada bahasa Indonesianya loh. Jika dirasa kurang bagus, boleh direfrase lagi. Kemudian di copy dan dimasukkan ke file Word yang kita buat tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.